welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Suara detak jantung Evan begitu menenangkan bagi Verlin. Ia pejamkan mata. Lalu, apa Bapak tahu di mana adik Bapak sekarang? Saya tidak tahu, tapi saya masih ingat wajah bocah itu. Apa kelak Bapak akan mencarinya? Entahlah, kalau ingat penyesalan Mama, saya ingin tahu keberadaannya. Tapi kalaupun sudah tahu, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya miliki sekarang bukan peninggalan Papa. Di antara kami pun hanya ada hubungan darah, tanpa ada hubungan persaudaraan yang resmi, karena Papa dan wanita itu tidak menikah. Kalau boleh tahu kenapa Papa Bapak bisa sampai selingkuh? Kesalahan satu malam. Papa waktu itu memang menang tender. Beliau merayakan kemenangannya dengan minum bersama. Salah satu rekan bisnis Papa ada yang mengundang wanita malam. Papa melakukan kesalahan fatal malam itu. Dan bodohnya hal itu berlanjut. Verlin mendongak, menatap Evan. Kenapa? Apa pria selalu begitu? Ketika dia sudah melakukan itu dengan wanita lain, dia akan selalu ketagihan dan terperosok lebih dalam lagi. Evan tampak berpikir, saya tidak tahu, karena saya tidak pernah melakukannya. Saya tahu bagaimana Mama saat itu hancur, jadi sebisa mungkin saya harus setia. Apa zaman Bapak kuliah, Bapak juga setia? Pasti itu, apalagi kan fokus saya terbagi juga, harus kuliah sambil kerja. Mulut saya memang nakal, tapi cuma di mulut, pacaran pun saya nggak yang aneh-aneh. Mulut Bapak nakal, berarti dari zaman kuliah suka nyusur dong Pak? Enak saja, maksud saya ucapannya yang nakal. Kalau nyosor, aku berani nyium Agatha aja pas ada acara makrab, gara-gara tidur sebelahan, itu pun cuma nempel. Makrab, malam keakraban bersama. Dulu kan saya ikut mahasiswa pecinta alam. Kami tidur dalam satu tenda, dan sudah pasti dong saya jadi bodyguard pacar saya. Tidur dalam satu tenda rame-rame, kalian bisa ciuman. Cuma nempel Ver, dan itu cuma beberapa detik. Jangan cemburu kamu, goda Evan. Ya enggak lah ya, siapa juga yang cemburu. Iya, wong saya udah jelasin. Kemarin aja cuma masalah foto, jelasnya kebangetan. Ya sekarang wanita mana yang gak netting? Nikah tinggal menghitung hari, calon suaminya terkesan belum move on. Kan cuma terkesan Ver, aslinya enggak kan? Verlin memanyunkan bibir. Evan mencubitnya pelan. Ini bibir jangan undang-undang deh. Ini siapa juga yang undang? Bapak aja yang GR. Gemas, Evan mendekatkan wajah. Mau apa? Tanya Verlin dengan suara berbisik. Cium kamu. Suara Evan juga berbisik. Gak boleh. Siapa yang melarang? Saya. Tidak menghiraukan perkataan Verlin, Evan tetap mendekatkan bibir ke bibir calon istrinya. Verlin mengundurkan badan, tetapi Evan mendorong punggung wanita itu pelan. Jangan goda saya, karena tanpa kamu goda pun, saya sudah tergila-gila sama kamu. Hari pernikahan Evan dan Verlin semakin dekat. Semua persiapan sudah sampai final. Mereka yang tidak memiliki keluarga dan saudara lagi benar-benar harus bekerja keras sendiri. Sampai H-1 pun mereka masih harus berdiskusi dengan wedding organizer. Undangan yang awalnya hanya 100 orang kini bertambah menjadi 200 orang. Acara pernikahan mereka lakukan di halaman rumah Evan. Tempat itu sudah disulap menjadi tempat yang sangat indah. Semenjak beres-beres rumah Evan, Verlin sudah tinggal di rumahnya. Namun Evan masih tetap bisa menjaga diri. Tidak pernah sekalipun kebablasan menyentuh Verlin. Evan memandang penuh kepuasan pada hasil dekorasi yang WO kerjakan. Dirinya seorang duda, tetapi besok ia akan kembali menjadi raja sehari. Tuhan, bolehkah aku meminta? Kali ini panjangkanlah jodohku. Jika maut yang harus memisahkan kami, tolong, tunggu sampai kami memiliki anak cucu. Aku tidak mau lagi merasakan kehilangan. Cukup orang tua dan istriku dulu. Aku harus merasakan sakit itu. Evan bermunajat dalam hati, matanya terpejam. Dua tangan melingkar di pinggang pria itu. Evan membuka mata, bibirnya tersenyum, kemudian membalik badan. Lagi mikirin apa sih sampai-sampai merem-merem gitu? Tanya Verlin si pemilik tangan. Lagi berdoa. Saya minta sama Tuhan buat panjangin umur dan jodoh kita.
Saya tidak mau kalau kita merasakan kehilangan lagi. Gak sanggup saya. Feryl mencium pipi Evan. Amin. Saya pun berharap semoga Bapak jodoh terakhir saya sampai kita menua nanti. Esoknya ikrar pernikahan Evan dan Feryl berjalan lancar. Acara langsung dilanjutkan dengan acara resepsi. Evan memilih siang hari agar malamnya tidak terlalu capek. Halaman yang tidak terlalu luas nyatanya bisa menampung tamu undangan. Meskipun undangan sebanyak 200 orang tidak datang bersama sekaligus. Tamu undangan silih berganti. Ada yang baru saja datang, ada juga yang pergi. Devano datang bersama Flo dan Dava, juga bersama pegawai bank yang lain. Waduh, Ferlin, aneh ya, auranya lebih menakjubkan sekarang daripada dulu. Padahal ini pernikahan kedua. Celetuk salah satu rekan Devano dan Ferlin saat wanita itu masih bekerja di bank. Matanya melirik Devano, karena ia memang sengaja mengatakan itu. Devano pun tidak bisa menyembunyikan kobaran api cemburu dalam hatinya. Sudah menjadi rahasia umum masalah rumah tangganya. Rekan-rekannya pun awalnya tidak habis pikir dengan apa yang Devano lakukan terhadap Ferlin. Bisa-bisanya wanita secantik dan sebaik Ferlin harus dikhianati suami dan wanita yang awalnya semua orang berpikir bahwa ia adalah iparnya. Hanya saja rekan Devano memilih diam dan tidak ikut campur. Di sisi lain ada Flo juga dengan wajah murunya. Apa tidak bisa, sekali saja suaminya bersandiwara di depan orang lain. Setidaknya tunjukkanlah bahwa rumah tangga mereka bahagia, dan tentu saja menerima dengan lapang pernikahan mantan istrinya. Yang ada Devano justru menunjukkan rasa cemburunya. Bagaimana tidak? Matanya terus saja menyoroti si raja dan ratu sehari, yang jelas-jelas sedang sangat berbahagia. Di singgasana sana keduanya terlihat sedang berbincang. Sesekali tawa terlihat. Di lain waktu si pengantin pria mencium, entah pipi atau bibir mempelai wanita tanpa rasa malu. Kemudian pengantin wanita nanti akan melotot sambil memukul tangan si pengantin pria. Hal sederhana, namun sangat terlihat kalau mereka sangat bahagia. Siapa yang tidak iri dengan mereka? Devano, Flo, dan babysitter Dava sedang berada di salah satu stand minuman. Kak, cobalah untuk berpura-pura bahagia, tegur Flo. Pura-pura bahagia. Rasa cemburu kakak sangat terlihat jelas. Setidaknya hargai pernikahan Ferlin. Dan aku hargai aku sebagai istri kakak. Harus. Kakak tidak lihat kalau Ferlin sangat bahagia dengan pernikahannya. Harusnya aku pria itu. Harusnya aku penyebab kebahagiaan dia. Kalau bukan karena kamu, aku dan Ferlin pasti masih bahagia sekarang. Kami pasti masih hidup bersama. Ucapan tajam yang keluar dari mulut Devano sangat jelas melukai hati Flo. Mengapa sangat susah untuk membuat pria itu menjadi dirinya yang dulu? Mengapa sangat sulit untuk membuatnya bisa melihat kehadiran Flo sedikit saja? Devano keluar dari tenda pernikahan Evan dan Ferlin menuju mobil. Di kursi pelaminan, Ferlin tengah gelisah. "Kamu kenapa?" tanya Evan. "Kebelet. Buang air kecil," Ferlin mengangguk. "Ya udah, sana buang air dulu, mau aku temani?" Evan memang sudah mengganti saya menjadi aku, agar tidak terkesan kaku lagi. Wanita itu menggeleng. "Bapak di sini saja, nggak enak sama tamu kalau ditinggal kita berdua. Nanti dikira lagi ngapain." "Baiklah, ratuku, aku tunggu di sini." Ferlin berdiri, kemudian dengan hati-hati masuk ke rumah, ke toilet di dalam rumah lebih tepatnya. Pakaian Ferlin cukup simpel, sehingga dia tidak begitu susah untuk berjalan. Istri Evander itu memilih untuk menggunakan kamar mandi yang ada di dalam kamar. Sementara di luar, Devano masuk kembali. Di tangannya sudah ada sebotol minuman keras. Pria itu membawanya ke sudut tenda yang sepi dari orang-orang. Dengan giginya, ia membuka tutup botol minuman itu. Sambil menikmati minuman yang bisa menghangatkan tubuh itu, pandangannya tertuju ke kursi pelaminan. Di mana Ferlin? Mengapa tidak ada di sana? Dengan sedikit sempoyongan, pria itu mencari-cari mantan istrinya. Satu demi satu tamu ia perhatikan. Tidak ada satupun tamu yang sedang mengobrol bersama wanita itu. "Di mana dia?" gumamnya. Ayah dari Dava itu berjalan menuju jendela rumah Evan. Ia ingin melihat apakah Ferlin ada di dalam. Namun yang dilihatnya justru pintu yang sedikit terbuka. Ia masuk setelah sebelumnya mengamati sekitar, memastikan tidak ada yang melihat. Pelan-pelan ia tutup kembali pintu dan menguncinya. Entah mengapa Devano merasa kalau Ferlin ada di dalam. Benar saja, ketika pria itu masuk ke satu demi satu ruangan, ia melihat Ferlin keluar dari salah satu ruangan.
Bibir Devano tersenyum. Mantan istrinya hari ini begitu cantik. Matanya yang sedikit memerah, efek minuman keras tak hentinya memandang kagum pada wanita di depannya. Kamu semakin cantik, ucap Devano, yang membuat Feren sangat terkejut. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Mataku kehilangan pemandangan yang begitu indah. Karena itulah aku mencarinya. Keluar, Dev. Jangan rusak hari bahagiaku. Siapa yang ingin merusak? Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Evan berjalan mendekat, sementara Feren mencoba untuk mundur. Jangan macam-macam, Dev. Aku nggak akan macam-macam. Feren berlari ke arah pintu depan. Saat ia akan membukanya, ternyata pintu dikunci. Dev, tolong Dev, jangan begini. Mana kunci pintunya? Devano melirik ke arah kantong jasnya. Ambil sendiri kalau kamu ingin membuka pintu. Dev, apa mau kamu? Aku ingin kita bersama lagi. Flash sudah mengatakannya kan? Kita bisa hidup bertiga, sayang. Bukankah kamu sudah merelakan semuanya? Kita bisa berteman. Itu kan yang kamu katakan? Kenyataannya aku nggak bisa merelakan kamu bersama pria lain, Fer. Fallon meneteskan air mata. Semuanya sudah berakhir, Dev. Katakan kalau kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Ayo katakan, Fer. Fallon diam. Kenapa diam? Kamu masih mencintaiku kan? Wanita itu menggeleng sambil menangis. Air mata kamu mengatakan kalau kamu masih mencintaiku. Ayo kita kembali bersama, Fer. Aku janji, kamu yang akan jadi prioritasku. Aku tidak akan lagi seperti dulu. Enggak, Dev. Kalau begitu tatap mataku. Katakan kamu tidak lagi mencintaiku. Pekik Dev. Suaranya tidak bisa didengar dari luar karena di luar tengah diputar musik yang lumayan keras. Fallon menatap mata mantan suaminya. Devano berjalan mendekat. Ayo katakan. Aku tidak mencintai kamu. Aku sangat membencimu. Puas. Mata Devano nyala. Ia tidak percaya pada apa yang Fallon katakan. Aku tidak percaya. Terserah kamu. Sekarang buka pintu ini. Tidak. Aku tidak. Aku akan membawamu pergi. Enggak, Dev. Aku tidak akan mau ikut bersamamu. Aku akan memaksamu. Sementara di luar, Evan sudah berulang kali melihat ke arah pintu. Mengapa istrinya tak kunjung keluar? Ia berjalan menuju pintu, berniat masuk ke rumahnya. Namun, saat ia turunkan knop pintu, benda tersebut tak bisa dibuka. Fer, Fer, panggilnya. Karena sayup-sayup ia mendengar suara keributan. Dari balik pintu, Feren mendengar suara suaminya memanggil. Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bisa membuka pintu, teriaknya. Devano marah. Ia semakin memaksa Ferlin untuk didekat dan diciumnya. Lepaskan. Evan yang mendengar teriakan Ferlin langsung mencari cara agar bisa masuk. Ia meminta tolong pada panitia pernikahannya. Sebisa mungkin jangan sampai tamu tahu jika terjadi keributan. Semua jendela di rumahnya memakai teralis besi. Hal tersebut membuatnya susah untuk masuk. Pintu dapur pun tadi pagi ia kunci. Akhirnya tidak ada cara lain selain masuk melalui boven dapur. Menggunakan tangga milik wedding organizer dan dengan bantuan mereka, Evan bisa masuk ke dalam. Betapa terkejutnya ketika ia melihat sang istri sedang meronta, menolak didekap mantan suaminya. Pria mana yang tidak emosi melihat kejadian itu? Dengan langkah lebar, Evan berjalan mendekat. Begitu berada di belakang Devano, Evan langsung menghajar punggung Devano dengan lututnya. Karena tidak siap dan efek dari alkohol yang diminumnya, Devano ambruk. Kurang ajar, kamu apakan istri saya, hah? Saya ingin membawanya pergi karena saya tahu dia tidak mencintai Anda. Jangan mengada-ada Anda. Saya tidak akan pernah membiarkannya. Evan memukul wajah Devano, namun Devano tidak membalas atau melawannya. Fallon masih menangis. Kamu tidak apa-apa? Fallon menggeleng. Kuncinya ada di kantong jasnya, Pak. Evan mencari benda itu. Setelah berada di tangan, ia segera membukanya. Pergilah, jangan ganggu dan usik kami lagi. Saya masih berbaik hati. Kalau sampai Anda melakukannya lagi, sudah dipastikan saya akan lapor polisi. Dengan sempoyongan, Devano berdiri dan segera keluar dari rumah itu. Fallon menangis lagi. Evan langsung memeluknya. Sudah, kamu tidak sampai diapa-apakan kan? Tidak, Pak. Tapi saya takut. Bagaimana kalau dia suatu saat berulah lagi? Ada aku. Kamu tidak perlu takut. Kalau tadi Bapak telat masuk bagaimana? Kejadian tadi buat pelajaran kita, terutama untukku. Aku harus lebih ekstra lagi menjagamu. Bagaimana dia bisa masuk? Saya rasa lewat pintu. Pas saya keluar dari kamar, dia sudah ada di dalam rumah. Pintu dia tutup dan kuncinya dia ambil. Kita akan pikirkan nanti bagaimana cara untuk terbebas dari dia. Sekarang kita keluar lagi yuk. Pasti orang-orang mencari-cari kita.
Farel mengangguk. Evan menghapus air mata sang istri. Untung make upnya waterproof. Kalau tidak, istriku yang cantik ini pasti cemong-cemong, godanya. Farel memukul lengan Evan pelan. Mereka kembali keluar dan duduk lagi di singgasana mereka hari ini.